Halo teman-teman, Shalom. Perkenalkan, nama saya Livia Sintani dengan NIM 2230 1090 3008 dari Prodi Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan dari mekanika fluida sebagai pemenuhan tugas dari tugas fisika dasar 1. Berikut ulasannya, selamat menyaksikan. Apa sih itu fluida? Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Kata fluida mencakup zat cair, air, dan gas karena kedua zat ini dapat mengalir. Sebaliknya, batu dan benda-benda keras atau seluruh zat padat tidak digolongkan ke dalam fluida karena tidak bisa mengalir. Susu, minyak pelumas, dan air merupakan contoh zat cair, dan semua zat cair itu dapat dikelompokkan ke dalam fluida karena sifatnya yang dapat mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Selain zat cair, zat gas juga termasuk fluida. Zat gas juga dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lain. Hembusan angin merupakan contoh udara yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Fluida merupakan salah satu aspek yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hari manusia menghirupnya, meminumnya, terapung atau tenggelam di dalamnya. Setiap hari pesawat udara terbang melaluinya dan kapal laut mengapung di atasnya. Demikian juga kapal selam dapat mengapung atau melayang di dalamnya. Air yang diminum dan udara yang dihirup juga bersirkulasi di dalam tubuh manusia setiap saat meskipun sering tidak disadari. Fluida dapat dibedakan berdasarkan sifatnya, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Pertama, saya akan menjelaskan tentang fluida statis. Secara sederhana, fluida statis adalah fluida yang berada dalam fase yang tidak bergerak atau diam. Contoh fenomena fluida statis dapat dibagi menjadi statis sederhana dan tidak sederhana. Contoh fluida yang diam secara sederhana adalah air di bak yang tidak dikenai gaya oleh gaya apapun, seperti gaya angin, panas, dan lain-lain yang mengakibatkan air tersebut bergerak. Sedangkan contoh fluida statis yang tidak sederhana adalah air sungai yang memiliki kecepatan seragam pada tiap partikel di berbagai lapisan dari permukaan sampai dasar sungai. Penerapan hukum dasar fluida statis. Yang pertama, penerapan hukum Pascal. Bunyi hukum Pascal yaitu tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup diteruskan tanpa berkurang ke tiap titik dalam fluida dan ke dinding bejana. Hukum Pascal dirumuskan sebagai berikut. Tekanan pada piston 1 sama dengan tekanan pada piston yang kedua. Atau gaya tekan pada piston 1 dibagi dengan luas penampangnya sama dengan gaya tekan pada piston 2 dibagi dengan luas penampangnya. Contoh penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari yaitu terdapat dalam dongkrak hidrolik, mesin hidrolik pengangkat mobil, rem hidrolik, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu penerapan hukum Archimedes. Bunyi hukum Archimedes adalah sebuah benda yang tenggelam seluruhnya atau sebagian dalam suatu fluida diangkat ke atas oleh sebuah gaya yang sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Hukum Archimedes dirumuskan sebagai berikut. Gaya ke atas dengan satuan N sama dengan massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik dikali dengan percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat dikali dengan volume fluida yang dipindahkan atau volume benda yang tercelup dengan satuan meter kubik. Penerapan hukum Archimedes yaitu yang pertama mengapung, melayang, dan tenggelam. Mengapung, benda mengapung jika gaya apung lebih besar daripada berat benda. Melayang, benda akan melayang jika gaya apung sama dengan berat benda. Sedangkan tenggelam, benda akan tenggelam jika gaya apung lebih kecil daripada berat benda. Yang kedua yaitu kapal selam. Kapal selam memiliki rongga atau tangki yang dilengkapi dengan katup air dan katup udara. Supaya dapat tenggelam, maka katup air pada tangki dibuka sehingga air masuk dan udara dikeluarkan melewati katup udara. Akibatnya, kapal bertambah berat sehingga gaya apung lebih kecil dari gaya beratnya. Akibatnya, kapal menyelam. Sebaliknya, untuk dapat muncul lagi di permukaan, air dalam tangki dipompa dan udara masuk lewat katup udara ke dalamnya. Dengan cara ini, gaya apung kapal lebih besar daripada berat kapal, sehingga kapal terapung. Yang ketiga yaitu penerapan pada balon udara.
Udara merupakan fluida, sedangkan balon sebagai benda yang melayang di udara. Sesuai dengan hukum Archimedes, balon yang berisi gas helium memiliki massa jenis lebih kecil dari massa jenis udara pada umumnya. Akibatnya, balon akan melayang di udara. Nah, saatnya kita masuk ke dalam fluida dinamis. Secara sederhana, fluida dinamis adalah fluida yang bergerak. Ada beberapa jenis aliran fluida, antara lain yang pertama aliran lurus atau laminar, yaitu aliran fluida mulus. Aliran laminar dijumpai pada air yang dialirkan melalui pipa atau selang. Yang kedua adalah aliran turbulen, yaitu aliran yang ditandai dengan adanya lingkaran-lingkaran tak menentu dan menyerupai pusaran. Aliran turbulen sering dijumpai di sungai-sungai dan selokan-selokan. Penerapan fluida dinamis dalam teknologi yaitu persamaan kontinuitas. Yang pertama, pada selang penyemprotan, ujung selang ditekan yang berarti memperkecil penampang agar diperoleh laju aliran yang lebih besar. Yang kedua, yaitu penyempitan pembuluh darah. Pada pembuluh darah yang mengalami penjempitan, laju aliran darah pada pembuluh yang menyempit akan lebih besar daripada laju aliran pada pembuluh normal. Yang seperti kita ketahui, penerapan kontinuitas adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dalam dari suatu tempat ke tempat lain. Yang kedua, yaitu penerapan hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli adalah hukum yang berlandaskan pada hukum kekalahan energi yang dialami oleh aliran fluida. Contoh penerapannya yang pertama, yaitu disebut dengan teorema Torricelli atau laju F-log. Laju air yang menyembur dari lubang sama dengan air yang jatuh bebas dari ketinggian. Laju air yang menyembur dari lubang dinamakan laju F-log. Fenomena ini dinamakan dengan teorema Torricelli. Yang kedua disebut dengan tabung pitot. Tabung pitot merupakan alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran suatu gas atau udara. Alat ini dilengkapi dengan manometer raksa. Dengan mengetahui perbedaan ketinggian raksa pada kedua kaki manometer, kealiran gas dapat ditentukan kelajuannya. Yang ketiga, pada penyemprot. Pada alat penyemprot, alat nyamuk dan parfum, saat batang penghisap ditekan, udara akan mengalir dengan kecepatan tinggi dengan melewati di mulut pipa. Akibatnya, tekanan di ujung mulut pipa menjadi kecil. Perbedaan tekanan ini mengakibatkan cairan di dalam tangki naik dan dihamburkan dengan halus oleh aliran udara dari tabung penghisap. Yang terakhir yaitu pada pesawat terbang. Gaya angkat pesawat terbang bukan karena mesin, tetapi pesawat bisa terbang karena memanfaatkan hukum Bernoulli yang membuat laju aliran udara tepat di bawah sayap. Karena laju aliran di atas lebih besar, maka mengakibatkan tekanan di atas pesawat lebih kecil daripada tekanan pesawat di bawah. Akibatnya terjadi gaya angkat pesawat dari hasil selisih antara tekanan di atas dan di bawah dikali dengan luas efektif pesawat. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam perkataan saya. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih karena telah menonton dan sampai berjumpa. Bye-bye.